Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang 3P. Apa tuh 3P? Pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola. Dan khususnya bagi para penggemar AC Milan. Karena di video ini saya ingin membahas tentang AC Milan. AC Milan yang belum terkalahkan dalam 15 pertandingan Serie A musim ini. AC Milan yang baru saja meraih kemenangan atas Benevento. Apakah benar gak tuh sebutan saya Benevento? Coba saya lihat lagi nih. Ya, Benevento, betul. Ya, karena kalau saya salah, saya tahu pasti rame nih kolom komentar di bawah video ini. Tapi gak apa-apa, yang penting ramaikan, jangan viralkan. Oke, AC Milan bisa meraih kemenangan 0-2, dan saya kira yang menarik dari kemenangan ini adalah clean sheet dari AC Milan, karena sebelumnya Milan banyak kemasukan gol, dan Milan dalam beberapa pertandingan kemasukan lebih dari 1 gol. Jadi sangat penting bagi AC Milan untuk membenahi lini pertahanan mereka. Kita tahu itu adalah salah satu weak point, atau sektor yang lemah dari AC Milan. Padahal kita tahu dari segi attacking, dari segi mencetak gol, AC Milan masih fine-fine saja. Tapi untuk mempertahankan clean sheet setengah mati susahnya. Bukan hanya karena ada pemain-pemain inti yang tidak bisa bermain, tapi ada pemain intinya pun kan mereka juga tetap kemasukan gol. Tapi di game ini, AC Milan membuktikan bagaimana para pemain mereka ini sudah bersatu. Kesatuannya luar biasa. Sehingga mereka tidak mudah digoyang pada saat mereka hanya bermain dengan 10 pemain. Tidak mudah teman-teman. Karena pressure dari Benevento ini luar biasa. Kita tahu Benevento juga ingin improve posisi mereka di klasemen sementara walaupun mereka tidak berada di zona papan bawah. Jadi ini tim juga tidak bisa diremehkan. Kita tahu mereka menahan Juventus ya kalau tidak salah. Nah, Benevento ini sempat menahan Juventus kan. Ini klub yang tidak bisa dianggap remeh. Nah, kita tahu mereka juga menahan Lazio, kemudian mereka juga menahan Juventus ya. Saya lihat karena kan saya gak ingat, masa saya ingat semua sih. Ya, jadi mereka juga sempat menahan Juventus. Jadi tidak mudah untuk mengalahkan Benevento jika dianggap remeh. Atau jika para pemain Milan overconfidence. But in this game tidak ada overconfidence. Dan seperti biasa nih, Pioli ini saya terkesan banget nih dengan Pioli dari segi taktiknya. Pokoknya dari menit-menit awal tekan dulu. Coba mencari gol pertama, baru kemudian bermain lebih tenang, ya bermain lebih lamban, tentu untuk mengendalikan irama permainan agar tim lawan ini tidak bisa berkembang. Jadi itu juga akan membuat frustrasi para pemain dari tim lawan. Lagi-lagi ya praktekkan taktik seperti itu luar biasa. Dan di game ini Milan juga bermain ya untuk waktu yang cukup lama dengan 10 pemain. Itu juga tidak mudah teman-teman. Yang dikeluarkan juga Tonali yang merupakan link player antara pertahanan dan juga lini tengah. Jadi ini adalah perjuangan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh para pemain Milan sehingga mereka bisa meraih 3 poin dan tetap menjaga jarak walaupun tipis dengan Inter Milan yang kita tahu terus meraih kemenangan. Juventus juga baru saja meraih kemenangan. Jadi pressure ke Milan ini cukup luar biasa walaupun target Milan kan bukan juara. Ya tapi kalau nantinya bisa juara kenapa enggak? Ya enggak? Nah ini kan sudah terlanjur basah nih Milan. Mereka sudah berada di peringkat nomor 1 untuk sementara. Masa mau dilepas? Oke, sekarang kita lihat their lineup. Kjaer comes back, Romagnoli, Dalot, Calabria, kita tahu Hernandez tidak bisa bermain. Ia adalah salah satu fullback terbaik menurut saya di dunia saat ini. Sayang juga Real Madrid melepasnya, tapi gak apa-apa. Ya, Real Madrid masih punya stok yang bagus yaitu Mendy. Kemudian Frank Kessie, Tonali, Calhanoglu, Brahim Diaz, Ante Rebic, Leao. Zlatan still cannot play. And then kita tahu Benacer juga tidak bisa bermain. Jika ada Benacer, tentu ada opsi passing ya dari lini tengah. Terus terang Benevento saya tidak begitu familiar ya dengan pemain-pemainnya. Tapi saya tahu nih Insigne ini adalah pemain yang cukup bagus nih penampilannya di game ini. Ia juga saya kira beberapa kali memberikan tekanan ke pertahanan Milan dan ia sekali shooting tuh terkena tiang tuh. Jika saya tidak salah tuh Insigne. Oke, so how was the game? Seperti yang tadi saya jelaskan sedikit. Di awal Milan harus ngegas, tekan, sulitkan para pemain dari tim lawan. Para pemain AC Milan berhasil memberikan early pressure kepada para pemain Benevento dan buktinya adalah gol pertama. Kita lihat ada tekanan yang dilakukan oleh 3 pemain. Sebetulnya kan para pemain Benevento ini mencoba untuk melakukan passing di daerah pertahanan mereka. Ada Leao, ada juga Kessie dan akhirnya Rebic yang coba untuk merebut bola tapi dilanggar oleh Tuia ya, pemain dari Benevento. Dan Kessie lagi-lagi bisa mengkonversi penalti. Ini penting banget. Setelah mengkonversi penalti tersebut bukan berarti AC Milan tidak menyerang, tetap mereka menyerang. Ini baru menit-menit awal, ya kan? Kalau menit-menit awal ini langsung bermain bertahan total juga resiko. Tapi yang justru tidak terduga terjadi ketika Tonali ya ada melakukan foul yang akhirnya diberikan kartu merah. Walaupun saya kira itu adalah sesuatu yang tidak disengaja. Tapi ya setelah VAR check dianggap
ya membahayakan pemain dari tim lawan dan juga dianggap ya sengaja karena itu kan diberikan kartu merah. Nah, dengan Tonali ini keluar, tentu harus ada perubahan yang dilakukan. Ya, yang menjadi korban adalah Brahim Diaz karena ia adalah pemain yang naluri menyerangnya lebih baik. Tentu ia tidak bisa dipaksa untuk bertahan. Sehingga Krunic yang masuk. Krunic ini saya paling ngeri nih kalau masuk. Ya kan, paling ngeri nih kalau Krunic masuk karena seringkali ia sulit untuk kontrol bola, seringkali ia sulit untuk memberikan pressure kepada para pemain tim lawan. Ya mungkin juga ia masih dalam tahap penyesuaian diri dengan permainan cepat, keras, dan juga attacking ya dari AC Milan. Saya kira AC Milan sekarang mainnya juga sudah mulai keras, mereka tidak mau kalah. Dan itu terlihat dalam beberapa pertandingan terakhir. Karena sebelumnya lawan Lille dan lawan Verona terlihat mereka kalah agresif. Jadi ada juga sebuah perubahan yang signifikan dari permainan taktik ya dari Stefano Pioli. Bahwa mereka harus bermain keras, agresif. Jangan kasih pemain tim lawan berkembang. And then what happened? Okay, so many chances from Benevento, tetap mereka tidak bisa mencetak gol. So many saves from Donnarumma, itu penting. Selalu saya jelaskan bahwa Donnarumma merupakan pemain yang tidak tergantikan. Dan kita belum tahu nih apakah jadi atau enggak nih dia perpanjang kontrak atau nanti malahan pindah. Ini berbahaya banget jika ia pindah. Dan kabarnya kan Chelsea mengincarnya, tapi kita tahu semua itu masih rumor atau spekulasi. Tentu kita harapkan ia tetap stay di AC Milan. Ya sekarang sudah menjadi semacam idola ya di AC Milan. Kita tahu ia juga memulai karirnya dalam usia yang begitu muda. Anyways, dengan begitu banyak save, tentu AC Milan sekarang dengan 10 pemain akan mengandalkan counter. Dan counter mereka ini selalu mematikan. Nah, di sana kita lihat Milan coba untuk mencari gol kedua. Dan ternyata terlihat kan mereka dalam beberapa kali counter ini berbahaya. Dan Rebic yang memberikan umpan kepada Leao. Ya, ini luar biasa loh Leao ini. Ya kan kita lihat bahwa penjaga gawang dari Benevento, ya kan Lorenzo keluar dari garis gawangnya. Dan Leao, ya saya kira ini bukan tendangan spekulasi. Ia tahu bahwa karena kiper sudah keluar dari garis gawangnya, ia memutar badan dan melakukan syuting. Luar biasa akurasi tendangan dari Leao. Dan dengan 0-2 praktis, sekarang Milan tinggal benar-benar fokus di pertahanan. Tapi sayang juga tuh Krunic ada melakukan pelanggaran kan. Ini berbahaya banget. Ini sangat berbahaya karena justru pada saat sedang fokus pada pertahanan atau bertahan, yang perlu dicegah itu adalah pelanggaran yang tidak perlu, terutama di dalam kotak penalti, challenge-challenge yang beresiko, duel-duel yang beresiko. Tapi ya Krunic cobalah untuk menghalangi pemain Benevento untuk melakukan syuting dan ternyata Caprari ini yang gagal ya mengeksekusi penalti. Ya, jika tadinya Caprari masuk ya mencetak gol dari penalti juga bukan berarti Milan akan gagal meraih kemenangan. Bisa saja nanti Milan mengandalkan counter lagi, tapi secara defense saya kira Milan lumayan bagus kok di game ini. Ya, dan jika teman-teman perhatikan bahwa lebih banyak peluang bisa tercipta dari Benevento di babak kedua. Ya, di mana Milan sudah benar-benar fully fokus di pertahanan. Tapi dari segi clearance, dari segi tackling, dari segi intercept, ya Milan jauh menang. So this is a really disciplined play by AC Milan. Ini benar-benar disiplin banget nih para pemainnya. Mereka bersatu untuk meraih kemenangan dan ini adalah kemenangan yang penting sebelum mereka menghadapi Juventus. Dan mereka lagi-lagi meraih kemenangan dengan begitu banyak pemain inti yang absen. Apa yang menjadi kunci kemenangan dari AC Milan selain juga tadi saya kira adalah persatuan di antara para pemain atau kesatuan. Keuletan dari para pemain AC Milan. Mereka kehilangan bola, mereka coba untuk rebut bola tersebut. Mereka gagal menyerang, mereka coba untuk improve dalam serangan kedua yang coba mereka bangun. Nah itulah buktinya kita lihat. Calhanoglu kena tiang Kessie ya, coba kita lihat. Ia tiba-tiba bisa melakukan variasi serangan yang bagus. Ia bisa berada di kotak penalti pertahanan tim lawan untuk mencetak gol. Sayang kena tiang juga kan. Dengan kemenangan penting ini tentu kepercayaan diri para pemain semakin kuat. Dan juga determinasi di antara pemain semakin kuat agar mereka terus bisa tidak terkalahkan. Next game lawan Juventus yang penting tidak kalah. Yang penting tetap meraih poin demi poin. Karena seperti yang saya tegaskan dan jelaskan di beberapa video saya tentang AC Milan, Milan perlu qualify untuk UEFA Champions League musim depan. Kalau bisa juara itu adalah bonus. Dan Milan perlu memperkuat sektor defense mereka dan juga sektor penyerangan mereka. Di bulan Januari ini mungkin dengan meminjam pemain atau juga membeli pemain secara permanen. Siapa pemain-pemain tersebut? Banyak. Ya, memang sekarang ini sekedar rumor. Kita tunggu nanti kepastiannya menjelang bulan Januari berakhir. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton. Silakan counter analisa kalian dan bagi pendukung AC Milan, saya lagi-lagi memberikan saran, jangan jumawa dulu, tenang dulu, jangan overconfidence, lihat progres ke depannya seperti apa, tapi silakan jika ingin berbahagia, ini adalah progres yang luar biasa. Siapa yang menyangka Milan bisa untuk sementara berada di nomor 1, mayoritas pemain-pemain muda, dan juga kita lihat fighting spirit di antara para pemain Milan luar biasa. No hate, only football, salam sepak bola.